Perkenalkan, nama saya Alfarisa Misaluna Diazuri dengan NIM 205221043 akan presentasikan tentang fikih Islam. A. Pengertian fikih. Yang pertama, pengertian fikih secara bahasa. Secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. 2. Pengertian fikih secara istilah. Fikih artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil rincinya. Yang dimaksud pengetahuan mencakup ilmu pasti dan dugaan. B. Sejarah perkembangan fikih. Masa Nabi Muhammad ini juga disebut sebagai periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada periode ini, permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah, serta perkataan dan perilaku Nabi pada masa ini. Nabi Muhammad menerapkan dan mengembangkan fikih Islam secara perlahan-lahan kepada masyarakat Arab. Beliau menerapkan fikih berdasarkan kejadian-kejadian atau perkara-perkara dengan memperhitungkan sebab dan akibatnya. Saat itu, apabila masyarakat sedang menghadapi suatu perkara yang tidak ditemukan jalan keluarnya, maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, dalam periode ini, para sahabat juga terkadang sebelum bertanya kepada Nabi Muhammad, mereka berijtihad. Kemudian hasil ijtihad itu disampaikan kepada Nabi Muhammad terkait usul fikihnya. Jika hasil ijtihad para sahabat disetujui oleh Nabi Muhammad, maka menjadi kebenaran, dan jika ditolak, maka Nabi Muhammad akan menemukan hukumannya terkait perkara tersebut. Selanjutnya C. Ruang lingkup fikih. Fikih mencakup dua bidang, yaitu fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti sholat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggar sumpah. Kedua, fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. 1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti sholat, puasa, dan ibadah haji. 2. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. 3. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. 4. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap tindakan kejahatan kriminal. 5. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. 6. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Selanjutnya D. Sumber hukum Islam. Sumber atau masdar berarti wadah tempat menggali norma-norma hukum tertentu, sedangkan dalil merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata sumber hanya berlaku pada Al-Quran dan hadis karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. E. Urgensi mempelajari fikih. Dalam mempelajari ilmu fikih ada 3 aspek yang harus dicapai, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek perubahan sikap atau pengalaman. Fikih sebagai sikap. Dalam ajaran Islam, Allah mewajibkan hambanya menunaikan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan, karena Allah yang mewajibkan ibadah-ibadah itu sangat mengetahui tentang kemaslahatan manusia dan kemanfaatannya.